Baik, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan senyawa asam basa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana mendeteksi sifat asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Nah, saya tidak akan menerangkan ini lagi karena ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, monggo nanti ini dilengkapi yang kosong-kosong ini dengan melihat video yang kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghitung asam dan basa atau pH dari asam dan basa. Menurut ketentuan bahwa senyawa asam itu akan memiliki pH kurang dari 7. Kemudian jika senyawa itu netral, maka pH-nya adalah sama dengan 7. Jika sifat tersebut bersifat basa, maka harga pH-nya adalah di atas 7. Adapun rentangnya adalah mulai dari 1 sampai dengan 14. Adapun rumus untuk mengetahui nilai pH jika senyawa tersebut asam, maka rumus untuk mencari pH adalah minus log H+. Nah, H+ ini harus kita cari dulu dari apakah dia sifatnya asam kuat atau asam lemah. Jika asam kuat, maka rumusnya adalah untuk mencari H+, nilainya adalah H+ sama dengan Ma dikali A. Ma itu adalah molaritas asam, kemudian dikali dengan A itu adalah valensi asam atau angka di depan H+-nya nanti ketika sudah diuraikan menurut senyawa menurut Arrhenius. Kemudian jika sifatnya lemah, maka H+ ada dua cara. Yang pertama adalah akar dari molaritas asam dikali dengan tetapan kesetimbangan asam. Kemudian yang rumus kedua, H+ adalah molaritas asam dikali dengan derajat ionisasi asam. Itu jika asam. Kemudian jika senyawa tersebut basa, pH itu rumusnya adalah 14 min POH. Sementara POH rumusnya adalah minus log OH min. Nah, untuk mencari OH min jika basanya kuat adalah OH min sama dengan molaritas basa dikali dengan valensi basa atau angka di depan OH min nanti ketika sudah diuraikan dengan metode Arrhenius. Kemudian jika senyawa tersebut basa lemah, maka rumusnya juga ada dua. Yang pertama adalah OH min adalah akar dari MB, molaritas basa dikali dengan tetapan kesetimbangan basa. Kemudian rumus yang kedua adalah OH min sama dengan molaritas basa kemudian dikali dengan derajat ionisasi. Ini keterangannya ada di bawahnya ya, nanti silahkan dibaca. Kita langsung ke contoh soal. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kalian harus tahu dulu untuk membedakan mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Sebagai pemahaman awal bahwa ciri-ciri dari asam itu biasanya seperti ini. Senyawa tersebut bersifat asam, biasanya depan adalah H atau bagian belakang itu adalah OOH. O-nya ada dua, OOH. Kemudian jika senyawa tersebut bersifat basa, ciri umumnya adalah bagian belakang itu adalah OH. O-nya ada satu saja. Sebagai contoh di sini HCl. Oh, ternyata di depannya adalah H. Berarti dia sifatnya adalah asam. H2SO4, depannya ada H, berarti dia sifatnya asam. HCOOH, O-nya ada 2, OOH, berarti dia sifatnya adalah asam. Kemudian KOH, di belakangnya adalah OH, maka dia sifatnya adalah basa, karena O-nya ada 1. CaOH2, O-nya ada 1, maka dia juga sifatnya adalah basa. Nah, bagaimana dengan NH3? Wah, ini NH3 di luar ketentuan ini semua.
Nah, kalian cukup perhatikan di sini. Di sini ternyata KB. Kalau B itu berarti sifatnya adalah basa. Ini KA, maka sifatnya adalah asam. Itu cara mengenali apakah dia sifatnya asam atau sifatnya basa. Baik, untuk yang pertama dulu. Kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode biasa dan yang kedua adalah metode cara cepat. Cara standar dulu yang pertama. A. HCl 0,07 molar. Nah, kita uraikan dulu HCl berdasarkan menurut Arrhenius bahwa HCl adalah senyawa asam, maka melepaskan ion H+, sisanya adalah Cl-. Nah, di sini valensinya adalah bukan valensi tapi koefisiennya adalah 1, 1, 1. Di sini molaritasnya adalah 0,07. Nah, H+-nya bisa kita cari di sini. Berapa konsentrasi dari H+ adalah berdasarkan rumus H+ adalah molaritas asam dikali dengan valensinya asam. Molaritasnya adalah 0,07 dikali A-nya ini. A-nya adalah 1, maka nilainya adalah 0,07. Nah, H+ ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus pH. pH min log H+. Nah, kita masukkan min log 0,07. Kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu log 7 kali 10 pangkat minus 2, karena di sini nolnya ada 2. Kemudian dari sini kita lanjutkan, log dari 10 pangkat min 2 adalah hasilnya adalah 2. Jadi secara sederhana min dengan min adalah plus, kemudian di sini angkanya 2, maka tinggal 2, sisanya adalah ini. Berarti min log 7 sudah selesai. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Cara cepat, yaitu HCl 0,07 molar. Nah, berapa harga pH? pH-nya adalah kita hitung berapa jumlah nolnya di sini 2, maka angkanya adalah 2 dikurangi dengan log angka yang terakhir berapa 7, maka 7, 2 min log 7, ketemunya adalah sama. Nah, demikian cara cepatnya. Mungkin ini akan membantu sekali ketika soalnya adalah pilihan ganda. Tapi kalau soal IC adalah cara pengerjaannya adalah seperti ini. Kemudian kita ke ini valensi 1 ya, valensi 1. Sekarang H2SO4 itu adalah valensi 2. Yang B ini cara pertama, cara biasa. H2SO4 0,05 molar. Kita uraikan dulu. H2SO4 menjadi H+ itu ciri asam menurut Arrhenius. Ingat di sini valensinya 2, maka di sini angka depannya adalah 2. Berarti positifnya ada 2, sisanya adalah SO4. Positifnya ada 2, maka negatifnya juga harus 2. Jadi di sini koefisiennya kita tulis 1, 2, 1. Berapa molaritasnya asam? Adalah 0,05. Maka di sini berapa? Nah, sebenarnya cara mudahnya adalah 0,05 dikali 2, ketemunya adalah 0,10. Atau menggunakan rumus yang sesuai tadi, H+ sama dengan MA dikali A. MA-nya adalah ini 0,05 dikali A-nya adalah ini 2. Ketemunya adalah 0,10 atau 0,1. Nah, sudah ketemu H+-nya. Kita lanjut dengan pH adalah min log H+. H+-nya kita masukkan min log 0,1. Kita buat 10 pangkat, berarti 1 kali 10 pangkat min 1, karena nolnya ada 1. Nah,
Nah, sekarang min log 10 pangkat min 1 itu ketemunya adalah min dengan min adalah plus, kemudian 1 maka angkanya adalah 1 dikurangi log 1. Log 1 itu biasanya 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, kemudian cara cepatnya sekarang. Cara kedua, H2SO4 0,05 molar. Maka berapa harga pH-nya? Kalian perhatikan di sini angka di belakang H berapa? 2. Maka 2 dikalikan 0,5. Berarti 2 dikali 0,05 ketemunya adalah 0,10 atau 0,1. Maka pH-nya tinggal dihitung, angka nolnya ada berapa? 1, ada 1 minus log sisanya adalah 1, maka 1 dikurangi log kurangi 0 karena log 1 adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Hasilnya sama. Kemudian soal yang nomor C. Yang C adalah HCOOH 0,05 molar dengan Ka adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, ingat kalau sudah ada Ka berarti dia asamnya adalah asam lemah. Asam lemah berarti nanti H plusnya ada rumusnya sendiri. Kita cobakan pH adalah min log H plus. Nah, kita cari dulu H plusnya. Karena dia asam lemah maka rumusnya ada 2, mau yang alfa atau Ka. Ternyata di sini menggunakan Ka. Berarti akar Ma dikali Ka. Molaritasnya berapa? 0,05 kita rubah menjadi 5 kali 10 pangkat min, nolnya ada 2 maka min 2 dikali dengan nilai Ka yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang negatif dan negatif kita kalikan dulu, maka 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4 adalah hasilnya adalah 10 pangkat min 2 tambah min 4 adalah min 6. Kemudian 5 kali 1,8, 5 kali 8 itu 40, 0 berarti nyiman 4 berarti ketemunya adalah 9. 5 kali 1 adalah 5 ditambah sisanya tadi 4 yaitu 9. Nah, kita keluarkan angkanya, akar dari 9 itu adalah 3, akar dari 10 pangkat min 6 itu adalah tinggal angka 6 ini kita bagi 2 berarti 10 pangkat min 3. Nah, ini ketemu H plusnya, maka dimasukkan ke sini min log 3 kali 10 pangkat min 3. Min log 10 pangkat 3 ketemunya berapa? Maka tinggal negatif dan negatif adalah positif, sisanya adalah 3. Maka 3 dikurangi sisanya ini berarti log 3. Hasil akhirnya adalah 3 min log 3. Nah, kemudian kita mencoba yang basa. Nah, ingat ini adalah basa. Baik, untuk yang D, senyawa basa KOH 0,01 molar. Kita uraikan dulu. KOH menurut Arrhenius, senyawa basa itu akan melepaskan OH min, sisanya adalah K. Karena di sini negatifnya 1, maka positifnya juga 1. Ingat koefisiennya adalah 1, 1, 1. Molaritasnya 0,01, maka di sini berapa? 0,01 kalikan 1, hasilnya adalah 0,01. Itu cara mudahnya. Kalau menggunakan rumus berarti OH min adalah MB dikali B. MB-nya adalah 0,01 kali B-nya adalah ini 1, maka hasilnya 0,01. Sama. Jadi tidak ada. Kemudian setelah ketemu OH maka kita cari POH-nya yaitu min log OH min. Nah, maka min log
0,01 kita rubah menjadi bilangan berpangkat, berarti min log 1 angka terakhirnya kalikan 10 pangkat minnya ada, nolnya ada 2, maka min 2, ketemu POH. Maka POH nya min log 10 pangkat min 2 adalah 2, sisanya adalah log 1. Log 1 adalah 0, 2 dikurangi 0, ketemunya adalah 2. Ini baru ketemu POH. POH. Berapa harga pH-nya? pH sama dengan 14 min POH. Ketemunya berapa? 14 dikurangi 2, ketemunya adalah 12. Maka benar bahwa pH untuk senyawa basa itu adalah lebih besar dari 7. Di sini 12. Nah, itu cara biasanya. Kemudian kita cara cepatnya. Cara kedua, KOH 0,01 molar. Kita cari POH nya dulu. POH adalah min log OH mins. Nah, kita langsung saja. Di sini kita hitung jumlah nolnya. Jumlah nolnya ada 2. Kemudian angka terakhirnya adalah log 1, angka terakhirnya 1, maka log 1 itu adalah 0, maka 2 dikurangi 0 adalah 0, baru ketemu POH, maka pH adalah 14 min salah ini 2, 14 dikurangi 2, ketemunya adalah 12, hasilnya adalah sama tadi 12, ini juga 12. Berikutnya untuk yang E, CaOH 2 kali 0,001 molar. Nah, CaOH 2 kali diuraikan senyawa asam basa ini, akan melepaskan OH min. Berapa angka di belakangnya? 2, maka pindah ke depan 2, sisanya adalah Ca. Di sini negatifnya 2, maka positifnya juga harus 2. Koefisiennya angka depannya di sini 1, angka depannya sini adalah 1, angka depannya adalah 2. Molaritasnya adalah 0,001, maka di sini nilainya berapa? OH minnya 0,01, 0,001 kalikan 2 berarti 0,002. Angkanya ini kita buktikan. OH min adalah molaritas basa kalikan koefisiennya, berarti 0,001 kalikan 2, hasilnya adalah 0,002. Nah, sudah ketemu OH min. Kemudian POH adalah min log OH min, yaitu min log 0,002. Dirubah menjadi bilangan berpangkat, angka terakhirnya adalah 2, kalikan 10 pangkat minnya 1, 2, 3, min 3. Log dari 10 pangkat min 3 adalah 3, dikurangi yang belum ketulis adalah log 2, itu ketemu POH. Maka pH sama dengan 14 min 3 dikurangi log 2, berarti ketemunya adalah 14 dikurangi 3 adalah 11, min dengan min adalah positif log 2. Nah, bagaimana cara cepatnya? CaOH 2 0,001, maka POH nya adalah min log OH min. Nah, maka kita cari dulu 2 dikalikan dengan 0,01 berarti ketemunya adalah 0,002, maka POH nya adalah jumlah nolnya ada 3, maka 3 dikurangi log angka terakhirnya adalah 2, sudah ketemu, langsung ketemu ini 3 min log 2, maka pH sama dengan 14 dikurangi 3 min log 2, 14 kurangi 3 adalah 11, min dengan min adalah positif log 2, ketemunya sudah sama.
yang CaO2. Kemudian yang berikutnya adalah yang F adalah NH3 0,02 molar dengan Kb 1,8 kali 10⁻⁵. Ini basa karena di sini Kb, maka POH min log OH min. OH min kita cari dulu dengan, karena di sini ada Kb maka menggunakan rumus MB dikali Kb. MB nya adalah molaritasnya ini, berarti akar kita rubah menjadi bilangan berpangkat, berarti angka terakhirnya 2 dikali 10⁻⁻ minnya ada berapa? 1, 2, kita hitung nolnya, berarti min 2 dikali dengan Kb yaitu 1,8 kali 10⁻⁻⁵. Nah, kemudian kita kalikan lagi 10⁻⁻2 dikali dan 10⁻⁻⁵, maka ketemunya adalah 10⁻⁻7. 2 kali 1,8 ketemunya adalah 3,6. Nah, 3,6. Kemudian kita uraikan lagi di sini 3,6 kita rubah menjadi 36, berarti kalikan 10⁻⁻1, berarti kali 10⁻⁻1 kali 10⁻⁻7, berarti 36 kali 10⁻⁻1 kali 10⁻⁻7 hasilnya adalah 10⁻⁻8. Nah, baru kita akar 36 adalah 6 dikali akar dari 10⁻⁸ ini tinggal dibagi 2, berarti 10⁻⁴. Nah, sudah ketemu OH minnya, baru kita cari POH, berarti min log 6 kali 10⁻⁴. Min log 10⁻⁴ hasilnya adalah 4 dikurangi log min log 6 kali 10⁻⁴ hasilnya adalah 4 dikurangi log 6. Nah, baru kita cari pH. pH nya adalah 14 dikurangi POH. Nah, POH berarti 14 dikurangi 4 min log 6. 14 kurangi 4 adalah 10, min dengan min adalah plus, lognya adalah 6. Selesai. Demikian tadi penjelasan untuk menghitung pH asam dan basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.